Sampai nggak bisa membuktikan gimana? Loh, gak apa-apa, penjarakan Nah, kalau sampai nggak bisa membuktikan gimana? Penjara tidak. Penjarakan duit ketemu duit aja, penjarakan duit ketemu duit. Oh, kalau begini ini kan mirip-mirip judi. Apakah memang ini bagian dari judi? Ini saya yang memakamkan. Saya ikut memakamkan. Ini tukang gali kuburnya ada di sini. Ya, yang mengatakan makam ini palsu di ring 1. Dan Husin sendiri ikut memakamkannya. Kita tahu umur Husin berapa? Ngambil saja 3 sampel angka tahun yang paling muda. Jika surat keterangan sudah ada, bukti pembanding sudah ada, keterangan ahli waris sudah ada, untuk lebih validnya, karena uangnya 1 miliar, uji laboratorium forensik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras9 Channel. Kembali saya menemui Anda, saudara-saudaraku. Untuk edisi kali ini saya akan melanjutkan tantangan sayembara Husin Baagil, yang sampai hari ini saya belum mendengarkan dia minta maaf atas pengaburan sejarah NU, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathon, bahkan Robitoh Alawiyah sendiri. Ya, jadi 4 kalau dihitung ya. Kalau kembali kepada apa yang kami sampaikan berkaitan dengan penyampaian Husin Baagil ini pada beberapa edisi yang lalu, tentu kita akan bisa menerkanya apa yang akan terjadi. Pada waktu itu saya katakan, kalau niat baik, caranya tidak pamer harta. Kalau niat ingin meluruskan, bukan merendahkan kita dengan mengiming-imingi 1 miliar dan Alphard, tetapi gunakan uang itu untuk melakukan verifikasi sesuai data yang akurat, sesuai dengan teori ilmu kesejarahan, ilmu forensik, dan sebagainya. Beberapa waktu lalu, atau sehari mungkin setelah dia menyampaikan itu, ada terjadi live TikTok ya. Saya mendapatkan kirimannya dari seseorang di Malang yang ingin membuktikan. Lalu terjadilah perbincangan walaupun agak putus-putus. Kita simak dan kita amati. Ditunggu ya, di Sunan Bonang ya. Oke, siap. Kapan jenengan siapnya? Nanti kami meluncur. Sekarang Coba. malam ini saya tunggu. Dari Malang. Malam ini malam itu juga. Oke, siap. Siap. Kalau enggak gimana? Kalau nggak bisa membuktikan gimana? Loh, gak apa-apa, penjarakan Nah, kalau sampai nggak bisa membuktikan gimana? Penjarakan kamu yang tidak. Penjarakan duit ketemu duit aja, penjarakan duit ketemu duit. Loh, Duit ketemu duit aja. Taman ikum. Mana gak? Dari sini ini mirip-mirip dengan dagang-dagang yang sistem gambling gitu, atau taruhan. Kalau kamu bisa membuktikan, aku bayar 1 miliar. Tapi kalau kamu tidak bisa membuktikan, kamu mau bayar apa? Loh, kalau begini ini kan mirip-mirip judi. Apakah memang ini bagian dari judi? Dek Husin, sebenarnya Anda ini ingin meluruskan persoalan, ingin meluruskan sejarah makam-makam yang dikatakan palsu dari kalangan Ba'alwi yang berada di sekitar makam Sunan Bonang itu, atau mau pur-puran, main gambling-gamblingan. Nggak tahu itu masuk judi apa enggak. Dari sini secara psikologi komunikasi kita sudah bisa menebaknya apa yang terjadi pada diri Dek Husin Baagil ini. Ya, kita lanjut sedikit. Loh, Duit ketemu duit aja. taman ikum. Mana gak? Taman ikum guys, sayembara. Kau no sarate. Cuma sampean kan ngomong. Lah ya, sayembara. Lah ya, sampean kalau udah bisa membuktikan gimana? Saiki sampean kok pakai gitu kan, sampean pipinya. Pasti akan tanya. Loh, yo Kak. Berarti Soalnya ya, yang pada intinya nanti deal untuk ketemu. Ya, gitu, deal untuk ketemu. Dan entah karena sudah kalah argumen si Husin ini, dia sudah tidak bicara lagi, duit ketemu duit. Kemudian keesokan harinya, nampaknya itu tanggal 10, dia mengatakan dia datang ke
area makam Sunan Bonang itu ada 2 video ya, saya putarkan salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya. 10 Agustus hari Ahad 2025. 10 Agustus hari Ahad. Saya mendapatkan kabar bahwa pemakaman yang mulia ini pemakaman Sultanul Aulia. Ini rajanya Wali Songo ya Syekh Makdum Ibrahim Sunan Bonang. Ya. Sampai di sini dulu. Rajanya Wali Songo Syekh Makdum Ibrahim Sunan Bonang. Ini sampean dapat dari mana istilah itu? Kita tetap menghormati semua sunan. Sunan Bonang juga begitu. Tetapi kok bisa dikatakan sebagai Sultanul Aulia, rajanya para Wali Songo? Ini dari mana? Ya. Ini sesuatu yang penting juga untuk diteliti. Benarkah ada istilah itu? Atau dia bluffing untuk meninggikan, tapi di sisi lain ada yang dia sembunyikan? Kita lanjut dulu deh. Jadi saya ingin menjaga marwahnya Syekh Ibrahim Sunan Bonang yang mengatakan banyak makam palsu di sini, bukan hanya 1, tapi puluhan makam palsu yang ada di Sunan Bonang. Ya. Yang mereka tuduhkan adalah makam-makam ini. Ya. Kebetulan ini beliau yang menggali kuburnya. Beliau yang menggali kubur. Ini yang menggali kuburnya. Ada beberapa yang sudah wafat. Bahkan ini Mas Brohim. Dia termasuk orang yang menggali kubur. Ya. Ini makam-makam yang adalah makam palsu. Asli ya. Saya pun ikut ngubur. Makam-makam di sini. Ini pengakuannya catat. Saya pun ikut ngubur. Ya, 90%. Ini ada Asep Ali paling lengkap. Ini saya yang memakamkan. Catat. Saya ikut memakamkan. Ini tukang gali kuburnya ada di sini. Ya, yang mengatakan makam ini palsu di ring 1. Jangan memfitnah Sultanul Aulia kalau nggak kepingin kualat semuanya. Apa lari-lari ke? Nggak ada makam-makam palsu. Ini semua ulahnya Wahabi yang anti ziarah, yang ingin mengadu domba umat Islam. Ini ulahnya orang-orang Wahabi yang pura-pura jadi saja. Apa urusannya dengan Wahabi? Ini tidak ada kaitannya dengan faham. Yang ada itu ingin pembuktian bahwa istilah kamu tadi makam Habib-Habib di ring 1 itu diduga palsu. Nggak ada urusannya dengan Wahabi. Dan tidak ada kaitannya dengan tidak takut kualat sama Sunan Bonang. Loh, ini bagian dari ingin meluruskan sejarah pemakaman di areal makam Sunan Bonang itu. Begitu deh Husin. Kok urusannya kualat? Nah, dari sisi ilmu komunikasi silakan Anda menilainya. Nah, saya kesampingkan ini dulu. Kita coba kembali kepada apa yang telah saya sampaikan beberapa edisi yang lalu ya. Intinya bahwa kalau niat baik untuk meluruskan sejarah, ya, niat baik untuk meluruskan sejarah bukan menyombongkan diri, yang sebenarnya dia punya duit segitu apa enggak, itu urusannya dia. Tidak dengan cara seperti itu, memberikan bukti kepada masyarakat. 1. Kedua, orang-orang yang dikatakan penggali kubur dan sebagainya, pertama, benar atau tidak? Kalau toh benar, katakanlah benar gitu. Katakanlah benar mereka ini yang gali kubur pada saat itu. Dan Husin sendiri ikut memakamkannya. Kita tahu umur Husin berapa. Ya. Dan dengan demikian, membuktikan kebenaran adanya nisan-nisan baru yang seragam. Bisa jadi itu dibuat di waktu yang sama. Jadi ini analisis luar dulu, ya. Toh di situ juga ada yang tahun 90-an. Dek Husin kalau ingin membuktikan itu benar makam asli atau palsu bukan dengan mendatangkan orang. Katakanlah orang itu benar yang menggali, katakanlah benar kamu yang menggali, tetapi sebagai pembandingnya, sebelum ada makam-makam baru itu, atau mungkin sebelum direnovasi itu ya, itu seperti apa foto atau mungkin video pada masa itu. Dari sisi gambar. Jadi harus ada perbandingan. Karena itu kan merata. Jadi sebelumnya ada nggak? Rasanya tidak mungkin tidak ada dokumentasi ya. Sebelum pemugaran, sebelum banyaknya makam-makam itu, tidak ada dokumentasi. Rasanya tidak mungkin. Maka pertama, perbandingkan dokumentasi sebelum banyaknya nisan-nisan baru itu, yang kamu juga ikut nguburin. Ya. Kemudian berikutnya, kalau toh ikut menguburkan, itu jenazah
baru apa jenazah lama? Kalau tahun 90-an ya, pertama setelah kita melihat data foto, atau kalau foto nggak ada, biasanya di makam-makam yang sudah berbentuk yayasan, apalagi masuk dalam situs cagar budaya yang dilindungi, itu kan ada data-datanya ya. Saya pernah di Jogja itu, saya melihat peta. Jadi di peta itu ada nisan A, B, C, D, itu ada namanya ya. Ada peta nisan atau kuburan dari masing-masing orang yang ada di area itu. Itu bisa nggak kamu membuktikan sesuai dengan data yang primer tentunya. Artinya yang dibuat sezaman pada masanya sebelum adanya pemugaran. Jadi andai pun kamu melakukan penguburan, ikut menguburkan, yang dikuburkan itu siapa? Benar nggak sama dengan data yang ada sebelumnya? Jadi ke situ kalau memang mau benar-benar ingin membuktikan bahwa itu adalah makam asli dari kalangan Ba'alwi. Jadi perbandingkan data, baik itu foto, syukur kalau ada video, dan yang pasti, saya yakin pasti ada data denah makam berikut siapa-siapa namanya yang ada di sekitar itu. Kemudian berikutnya tentu ada keterangan-keterangan dari pengurus makam. Kalau semua itu sudah terpenuhi di Husin ya, bagaimana pengakuan dari ahli waris almarhum? Yang ada di situ apa nggak punya anak? Pasti ada kan? Bagaimana catatan wafatnya almarhum yang dimakamkan di sana? Syukur-syukur tahun 90-an itu sudah ada akte waris dan segala macamnya. Benar nggak itu? Itu dicocokkan. Biar nggak ribet di Husin, ngambil saja 3 sampel. 3 contoh makam yang ada di sekitar makam Sunan Bonang itu, 3 contoh aja. Ngambil angka tahun yang paling muda. Itu aja dijadikan sampel. Jika semua sudah terpenuhi, sampling-sampling itu sudah ada, surat keterangan sudah ada, bukti pembanding sudah ada, keterangan ahli waris sudah ada, untuk lebih validnya, karena uangnya 1 miliar, bagaimana pendapat dari cagar budaya? Kemudian uji laboratorium forensik. Kan bisa itu diambil sampelnya. Saya kira tidak akan menudai atau merusak marwah dari almarhum, karena ini adalah pembuktian untuk menentukan benar atau tidak orang yang dimakamkan di situ adalah Ba'alwi. Kan bisa diambil sampelnya untuk di lab. Atau mungkin secara forensik ada ilmu-ilmu khusus yang bisa memastikan bahwa itu adalah Ba'alwi, wafatnya tahun sekian. Lah, 1 miliar, 1 miliar, 3 makam aja buat sampling. Paham, Husin? Ya, saya bukan ngajari, tapi biar kamu tidak hanya berkoar-koar kemudian terjadi pertengkaran, hasilnya nggak ada, melokotun ndak amalalah. Maka sedikit saya memberikan cara seperti tadi, barangkali juga nanti ada para praktisi sejarah, para peneliti bagaimana menggali fakta-fakta. Coba bisa juga dikonfirmasi. Itu 1 miliar, bos. 1 miliar. Masa nggak bisa 3 makam aja dengan cara seperti itu? Jikalau kamu memang niat baik untuk mencari kebenaran. Hati-hati, jangan-jangan kamu malah nanti yang kualat di Husin. Ya. Jadi itu ya. Para pemirsa, mohon berikan masukan, dan barangkali ada yang kenal dengan Dek Husin, tolong sampaikan cara untuk menentukan makam itu asli atau tidak, bukan dengan mengumpulkan orang kemudian ngomong begini terus datang ke makam kakeknya ini, bukan itu. Ada sampling, ada data, ada pembuktian, ada keterangan, dan terakhir setelah semuanya lengkap, sempurnakan dengan data forensik, data laboratorium, data DNA tentunya untuk pastinya. Setuju? Setuju nggak setuju? Terserah kamu, Sin. Berikan masukan yang konstruktif. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.